Pokoknya kata-kata yang kayak gitu tuh Pak, inget Pak, bisa dipidana Bapak ngomong kayak gitu tuh. Kalau sampai tahu kan Iqbal anaknya dibilang gitu tuh, Bapak bisa bener-bener kena pidana Pak, bener. Hola netizen yang tercinta, kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid memberikan tanggapannya terkait pihak Fadel Bajideh yang yakin bisa penjarakan Nikita Mirzani. Diketahui sebelumnya keluarga Fadel Bajideh melaporkan Nikita Mirzani ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hal itu buntut keluarga Fadel Bajideh yang tidak terima dihina oleh Nikita Mirzani. Setelah melaporkan ke polisi, secara terang-terangan pihak Fadel Bajideh merasa yakin bisa memenjarakan Nikita Mirzani. Menanggapi hal itu, Fahmi Bahmid kini lebih memilih untuk menunggu panggilan dari polisi. Dari panggilan tersebut nantinya akan dijelaskan soal laporan dari keluarga Fadel. Sedangkan panggilan tersebut pun hingga saat ini juga belum diterima oleh pihak Nikita Mirzani. Untuk itu, Fahmi tidak mau menanggapi lebih dalam terkait laporan itu. Sebab Fahmi juga belum tahu mengenai kebenaran atas laporan dari keluarga Fadel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Fadel memenuhi panggilan polisi terkait laporan dari Nikita Mirzani. Kejadian ini telah menjadi perbincangan hangat di media sosial dan banyak yang penasaran tentang apa selanjutnya yang akan terjadi. Kedua sosok ini memang sering menarik perhatian publik dan kasus ini semakin menambah dramanya. Apa pendapatmu tentang tindakan Fadel yang akhirnya hadir? Apakah kamu mendukungnya atau ada pendapat lain? Mari diskusikan, bagi pandanganmu di kolom komentar. Fadel Bajideh penuhi panggilan polisi, dikawal 11 pengacara. Sempat mangkir di panggilan polisi pertama, akhirnya Fadel Bajideh ini penuhi panggilan polisi pada Jumat tadi siang guys. Fadel Bajideh datang ke kantor polisi setempat itu ya guys pada pukul 2 siang yang dikawal oleh 11 pengacara guys. Dalam wawancara singkatnya, Fadel Bajideh ini tuh sepertinya kayak percaya diri dan sangat tegas itu ya guys. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya ini siap menjawab semua pertanyaan yang akan dilontarkan oleh penyidik gitu guys. Di dalam wawancara tersebut, Fadel Bajideh ini juga sempat mengatakan kalau dirinya ini sangat merindukan Loli gitu ya guys, yaitu kekasihnya. Sementara itu, Nikita Mirzani sekarang itu lagi liburan ke Jepang bareng sama anak-anaknya gitu ya guys. Nikita Mirzani ini juga sempat mengomentari kedatangan Fadel Bajideh ke polisi gitu ya guys di live Instagramnya. Di live-nya, Nikita Mirzani ini juga sempat menyinggung pengacara dari Fadel Bajideh ini gitu ya guys, yaitu Bapak Dr. Rasman gitu. Seperti yang kita ketahui, pengacara dari Fadel Bajideh yaitu Bapak Rasman ini juga dilaporkan oleh Nikita Mirzani gitu guys atas kasus preskon kemarin yang mengatasnamakan USG dari Loli gitu. Nggak sabar banget sih menunggu hasil perkembangan dari kasus ini karena kasus ini tuh sangat geger sekali dan sudah sangat lama sekali bergulir gitu ya guys. Apakah ini bakalan menjadi happy ending atau sad ending bagi keduanya atau gimana? Kita nantikan aja perkembangan selanjutnya ya guys. Ketika melihat seseorang yang asik berjoget-joget di sebuah kantor lembaga ya yang didirikan sebagai lembaga wewenang ya, memiliki kewibawaan sebagai tempat bapak-bapak para polisi dan stafnya bertugas ya. Lembaga ini didirikan dengan rasa kewibawaan penuh sebagai pelayanan penerima atau pengaduan tindakan kriminal atau apapun yang terjadi di masyarakat. Seharusnya kita sebagai masyarakat menghormati itu ya, apalagi seseorang ini dilaporkan telah diduga ya bahwasanya telah melakukan satu tindakan yang tidak dibenarkan, yaitu melakukan hubungan terhadap seseorang anak di bawah umur. Harusnya ada hal tindakan yang kita sendiri sebagai masyarakat melihatmu dan meresponmu secara positif gitu loh. Jadi bukan berjoget-joget seperti ini. Adakah saya melihat ini satu hal empati, simpati terhadap seseorang laki-laki yang kalau memang benar Anda yang selama ini dilaporkan ya satu hal tindakan yang kurang baik terhadap anak di bawah umur. Jika itu terbukti ya, ini kan masih menjadikan simpang siur dan Anda dilaporkan dan saya tidak tahu sampai di mana perjalanan kasusnya karena saya sendiri tidak tahu di dalam hal ini, saya hanya melihat di medsos. Namun ada hal yang harusnya Anda lakukan dan pikirkan ketika saat ini ya, Anda juga harus menghormati seorang perempuan
yang saat ini dirasa ya Anda ketika itu juga ya melakukan hal-hal yang harusnya tidak merusak masa depan seorang perempuan itu. Memang kita hidup ini memiliki kebebasan, kemerdekaan, hak di dalam apapun, tapi paling tidak kita menghormati hak hidup orang lain ya. Ketika respon positif itu tidak terlihat ya, yang saya lihat hanya joget-joget seperti itu, maksudnya apa saya nggak tahu, saya tidak paham apakah ini permintaan wartawan atau apa-apa, saya tidak tahu. Yang terpenting pada saat ini ketika Anda harusnya mawas diri, apakah laporan itu berlanjut sehingga Anda ditahan, hal itu harusnya Anda berdoa, bukan malah ngeden ya. Saya tidak expect itu. Yang terpenting bagi seorang laki-laki ketika dia harusnya bertanggung jawab bagaimana dia melakukan sesuatunya, responnya harusnya dia juga berpikir apakah yang akan terjadi dari kelanjutan laporan yang dilakukan oleh Mbak Nikmir gitu loh. Bukan malah joget-joget seperti ini, seperti tidak ada masalah. Tapi kamu berjoget-joget seperti itu nggak apa-apa sih, tapi jujur ya, dari matamu itu kita tidak bisa dibohongi. Ada hal ketakutan, kecemasan pastinya sebagai seseorang ketika laporan itu berlanjut dan menjadikan satu tindakan hukum yang akan Anda bertanggung jawabkan pastinya sebagai seseorang yang ada di muka bumi ini. Sorry ya, kalau saya harusnya kita menghormati sebuah lembaga yang didirikan penuh kewibawaan sebagai lembaga atau tempat bapak-bapak polisi bertugas melakukan hal-hal yang menindaklanjuti ya tindakan-tindakan kriminal atau pengaduan masyarakat sebagai pengayom yang harusnya kita menghormati. Jangan kita lupa ya, ada hal yang harus kita jaga dan ada norma juga yang harus kita lakukan terhadap sesuatu hal yang ada di lembaga yang didirikan oleh negara pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heran deh, gak ada bosan-bosannya gitu pak. Udah apa? Udah kata gue mah udah pak. Bapak dari ngomong Loli itu anak malam petaka tuh ya kalau nggak salah tuh ya. Pokoknya kata-kata yang kayak gitu tuh pak, inget pak bisa dipidana. Bapak ngomong kayak gitu tuh, kalau sampai tahu kan Nikmir anaknya dibilang gitu tuh, bapak bisa bener-bener kena pidana pak, bener kena pidana. Lagian kalau saran dari aku ya pak, kalau emang anak bapak bersalah, buktinya sudah ada dan lengkap, sudah tertera, dan tinggal tunggu waktu yang tepat, bapak tuh sebagai orang tua setidaknya itu apa ya, tinggal mengucapkan kata maaf gitu loh pak. Nggak berat loh sebenarnya, malah meringankan beban anak bapak dibanding bapak berusaha untuk membela hal yang salah. Dengar pak ya, bapak nggak perlu natar anak orang, anak orang masih punya orang tua. Bapak nggak perlu natar si Loli, gak usah. Emang bapak pikir si Loli itu rumah bapak tatar-tatar? Hah? Kalau itu anak bapak tatar-tatar, berarti emang bapak perlu sesuatu dari dia. Paham nggak? Setahu gua nih, kalau orang ditatar antara dia emang ada hubungan darah dan juga perlu sesuatu dari itu orang, makanya ditatar-tatar. Kalau emang bapak bener-bener baik, gak usah diungkapin pak, dan gak usah dibilang kalau Loli bawa malam petaka. Gak usah, bapak tatar-tatar, mengubah dengan baik ya, mengubah dengan arah baik, gitu maksudnya, paham nggak? Lagian aneh pak, bapak tuh bukan orang tuanya, tapi bapak natar. Jangan bilang karena bapak itu adalah ayah dari pacarnya si Loli, bukan gitu konsepnya, bukan gitu konsepnya. Bukan gitu. Jadi udah deh pak, mendingan gini aja ya. Bahasa bapak sebagai orang tua lebih baik itu mengademkan dengan cara bapak mengatakan hal yang sesungguhnya terjadi, gitu konsepnya. Kalau emang nyatanya Fadel make uangnya si Loli, ya udah bapak akuin, gak usah bapak bilang Loli bawa malam petaka, gak usah. Udah banyak bukti yang tersebar. Halo, udah banyak bukti tersebar, paham gak? Tapi balik lagi ya pak ya, saya tuh sebagai netizen yang setiap harinya tuh lihat FYP anak bapak mulu, sampai 4 gue ingatnya. Gini pak, saran dari saya sebagai netizen yang cuma tahu dari sosial media, kalau bapak emang sekeluarga salah, bapak akuin, gak usah bapak menghina lagi anak orang. Kalau yang bapak rasa benar, udah juga jangan ngehina anak orang. Anak orang diceritain sama maknya, walaupun maknya jahat, walaupun istilah katanya maknya tega, tetap itu maknya juga pasti punya hati sakit kalau ngelihat anaknya dihina kayak mulut bapak ini, hina ke anak orang. Paham nggak pak? Gak boleh gitu, dosa.
share link dong Pak, topinya kok kembaran ya.